Assalamualaikum warahmatullahi. Perkenalkan, sebelumnya Ibu, saya Dambang Katulistiwa Putra, mahasiswa Unsia PJJ Akuntansi. Kali ini saya akan melakukan presentasi terkait dengan materi Statistika Ekonomi dan Bisnis 1 oleh Bu Mutiara, dosennya, dan saya akan membahas di materi distribusi probabilitas diskrit pada pertemuan ke-13. Next, untuk tujuan materinya yaitu menerapkan distribusi binomial pada suatu masalah. Dan yang kedua yaitu menghitung probabilitas untuk distribusi Poisson. Selanjutnya, distribusi probabilitas. Apa sih itu distribusi probabilitas? Bisa kita simpulkan bahwa secara singkat yaitu susunan distribusi untuk mengetahui probabilitas sebuah peristiwa. Contohnya yaitu reksadana, kerusakan barang, performa karyawan, hal-hal yang bisa kita prediksi atau kita ketahui probabilitasnya atas suatu peristiwa, yaitu sebagai fungsi atau tabel yang menunjukkan kemungkinan peluang dari nilai yang mungkin terjadi pada suatu variabel yang acak. Jika variabelnya acak nih kita bisa mengetahui nih probabilitas ya, bukannya pasti hal itu terjadi, namun probabilitas yang akan terjadi pada suatu variabel acak tersebut. Nah, untuk jenis-jenis distribusi probabilitas itu dibagi ke dalam dua jenis, yaitu distribusi diskrit, binomial, yaitu Poisson, dan distribusi kontinu, yaitu normal. Kalau pada materi yang akan saya bawakan di sini, yaitu distribusi normal, itu hal normal biasa, sedangkan untuk distribusi diskrit, binomial, dan Poisson akan coba saya jelaskan. Yang pertama, distribusi binomial. Distribusi binomial adalah distribusi probabilitas diskrit untuk menghitung peluang jumlah keberhasilan dari sekian percobaan. Namun, setiap percobaan memiliki dua hasil, sukses ataupun gagal. Peluang sukses tetap dan percobaan saling independen. Ciri-cirinya yaitu hanya ada dua kemungkinan sukses, yaitu gagal dan sukses. Jumlah percobaannya tetap, percobaan independen, dan peluang sukses tetap menjadi setiap percobaan. Rumus distribusi binomial yaitu peluang R sama dengan CNR dikali P atau R dikali 1 min P pangkat NR. Yaitu kombinasi. N kombinasi dibagi R kombinasi. PR yaitu peluang untuk mendapatkan R keberhasilan dari N percobaan. Untuk contoh soal nih, peluang pelanggan membeli produk adalah 0,4. Dari 5 pelanggan, berapa peluang tepat 2 yang dapat membeli? Kita ketahui dari N itu pelanggan ada 5, probabilitas yang peluang yang diketahui itu 0,4, dan R-nya itu 2. Kita masukkan ke dalam rumus yaitu P2, C5,2 dikali 0,4 pangkat 2, 0,6 pangkat 3, dan hasilnya ada 0,34 kali 6. Untuk nilai statistik tambahan yaitu rata-rata mean seperti yang di tabel, terus ada varians, standar deviasi. Penerapan distribusi binomial yaitu analisis kualitas produksi, barang cacat atau tidak, perilaku pelanggan, eksperimen dengan dua hasil ya atau tidak, sedangkan uji hipotesisnya dan simulasi probabilitas. Yang kedua yaitu ada distribusi Poisson. Pengertian distribusi Poisson yaitu distribusi probabilitas diskrit untuk menghitung peluang peristiwa langka digunakan saat jumlah rata-rata kejadian P dalam interval waktu yang sudah diketahui. Setiap kejadian bersifat independen. Kejadian yang jarang terjadi N besar sama dengan P kecil terjadi dalam interval waktu di area tertentu, dan rata-rata kejadian berinterval tetap, percobaan independen. Rumus distribusi Poisson. P R sama dengan pangkat P dikali P pangkat R dibagi R. Rata-rata jumlah kejadian, R itu jumlah kejadian yang diinginkan, sedangkan E itu nih sudah ditetapkan 2,17.
Contoh soal dalam 1000 lembar mesin fotokopi, rata-rata 16 rusak. Berapa peluang yang tidak ada rusak dalam 30 lembar? Nah, diketahui pi-nya ada 30, dikali 16 yang rusak per 1000 lembar fotokopi sama dengan 0,8 pi-nya. Jadi kita masuk ke dalam rumus dan hasilnya ada kurang lebih 0,6187. Untuk penerapan distribusi Poisson tersebut yaitu jumlah kunjungan ke toko per jam, jumlah kecelakaan dalam 1 minggu, jumlah error sistem dalam 1 hari, jumlah panggilan masuk ke call center per menit. Kesimpulan yaitu distribusi Poisson digunakan untuk memodelkan kejadian langka, membantu memperkirakan kemungkinan jumlah kejadian dalam waktu tertentu, dan bermanfaat dalam perencanaan analisis risiko dan efisiensi sistem. Untuk kesimpulannya ada distribusi binomial yaitu dua hasil percobaan terbatas, distribusi Poisson peristiwa langka dalam interval waktu. Keduanya penting untuk analisis statistik ekonomi dan bisnis. Selanjutnya, ini adalah soal yang sudah saya jawab ya, Bu. Oke, untuk analisis probabilitas kecelakaan lalu lintas menggunakan distribusi Poisson. Menurut Sedang Posulen, suatu daerah rata-rata terjadi 5 kali kecelakaan tiap bulan. Kasat Lantas ingin mengetahui peluang kecelakaan lebih dari 3 kali dalam sebulan tersebut. Jika peluang tersebut lebih dari 65%, maka perlu diadakan perbaikan sistem pengamanan jalan raya. Untuk pendekatan statistik yaitu digunakan distribusi Poisson karena kejadian bersifat acak dan terjadi dalam interval waktu yang tetap. Diketahui rata-rata kejadian yaitu alfa sama dengan 5. Pertanyaannya, pertanyaan berkisar pada peluang jumlah kejadian 1 bulan. Ini rumusnya yang diketahui dan perhitungan probabilitasnya kurang dari 3, jumlah jika dijumlahkan dapat 0,2651, dan jika PX lebih dari 3 sama dengan 1 dikurangi 0,2651 sama dengan 0,7349 atau 73,45%. Dapatlah kesimpulan, peluang terjadinya kecelakaan lebih dari 3 kali per bulan adalah 73,49%, yaitu nilai lebih besar dari ambang yang sudah ditetapkan diketahui di soal yaitu 65%. Maka perlu dilakukan perbaikan sistem pengamanan jalan raya. Terima kasih, cukup sekian. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Bu Mutiara, terima kasih banyak selama ini telah membimbing saya dalam melaksanakan kuliah khususnya di statistik bisnis ekonomi. Semoga sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.